akan membahas mengenai isolasi DNA dengan sampel tumbuhan daun sirih dengan metode extraction kit DNA dan teknik elektroforesis. Tonton terus videonya ya. Tujuan dari praktikum kami yaitu yang pertama, mampu memahami cara mengisolasi DNA menggunakan DNA extraction kit. Yang kedua, memahami prinsip elektroforesis gel agar-oxide serta tahapan dalam menguji DNA secara kualitatif menggunakan teknik ini. Yang ketiga, mampu menganalisis hasil elektroforesis untuk menguji keberadaan DNA baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir, mampu menggunakan berbagai alat yang diperlukan dalam proses isolasi dan elektroforesis DNA secara tepat dan efisien. Isolasi DNA merupakan pemisahan molekul DNA dari komponen sel. Proses isolasi menjadi kunci tingkat kemurnian dan keberhasilan visualisasi pita DNA. Kualitas isolasi DNA dikatakan kurang baik apabila komponen pengotor atau protein tidak terdegradasi secara sempurna saat isolasi, sehingga tercampur dengan DNA target dan adanya kontaminasi protein yang berasal dari komponen sel yang tidak krisis atau dari larutan panel yang ditambahkan saat isolasi. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan ukuran atau berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Elektroforesis melalui gel agarosa atau akrilamid merupakan teknik pemisahan yang sederhana, cepat, dan tepat sesuai dengan molekul yang diinginkan. Setelah DNA berhasil diisolasi, langkah selanjutnya adalah memverifikasi kualitas dan kuantitasnya menggunakan teknik elektroforesis gel agarosa. Teknik ini memanfaatkan sifat DNA yang bermuatan negatif, sehingga dapat dipisahkan berdasarkan ukuran fragmennya ketika dialiri arus listrik melalui gel agarosa. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang lebih besar. Potong daun yang sudah disiapkan dengan ukuran yang kecil-kecil. Lalu timbang sebanyak 100 mg sampel jaringan daun yang sudah dipotong tadi. Lalu sampel digerus menggunakan mortar hingga berbentuk bubuk. Masukkan sampel yang sudah halus tadi ke dalam microcentrifuge tube 1,5 mili. Tambahkan 400 mikroliter GP1 buffer dan 5 mikroliter aerenase ke dalam microcentrifuge tube. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan vortex. Lalu diinkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Setiap 5 menit sekali, vortex selama 10 detik. Selanjutnya di vortex kembali. Lalu diinkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Dan di vortex kembali. Selanjutnya, tambahkan 100 mikroliter GP2 buffer. Lalu dilarutkan menggunakan vortex. Setelah itu, larutan diinkubasi di dalam freezer selama 3 menit. Letakkan filter kolom ke dalam collection tube 2 mili, lalu dimasukkan sampel yang sudah diinkubasi sebelumnya. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali gravitasi selama 1 menit. Ambil larutan yang sudah kita sentrifugasi tadi, lalu lepaskan filter kolom dan pindahkan cairan pada collection tube ke dalam microcentrifuge tube dengan hati-hati. Siapkan GP3 buffer yang telah dicampurkan dengan etanol 96%, lalu tambahkan sebanyak 1,5 dari volume sampel ke dalam centrifuge tube. Lalu vortex selama 5 detik. Letakkan GD kolom ke dalam collection tube 2 mili, lalu pindahkan sebanyak 700 mikroliter campuran sampel ke dalam GD kolom tersebut. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi dalam waktu 2 menit. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali GD kolom ke dalam collection tube. Sentrifugasi kembali dalam kecepatan 16.000 kali gravitasi. Buang cairan lagi dan letakkan GD kolom ke dalam collection tube. Tambahkan 400 mikroliter W1 buffer ke dalam GD kolom, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi selama 30 detik. Setelah itu, buang cairan, lalu letakkan kembali GD kolom ke dalam collection tube. Lakukan sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Setelah itu, buang kembali cairan pada collection tube dan lakukan sentrifugasi kembali. Siapkan GD kolom yang telah dimasukkan ke dalam microcentrifuge tube 1,5 mili, lalu tambahkan 100 mikroliter buffer elusi yang telah dipanaskan sebelumnya, lalu didiamkan dalam waktu 5 menit untuk memastikan buffer elusi terserap sempurna.
Setelah itu, lakukan sentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 16.000 kali gravitasi. Dan larutan yang terdapat pada microcentrifuge tube merupakan hasil DNA pemurnian. Setelah semua tahapan selesai, DNA dari sampel daun sirih yang berhasil diisolasi tadi disimpan di freezer dengan suhu yang dingin agar tidak rusak. Langkah yang pertama, timbang terlebih dahulu sebanyak 0,7 gram dengan menggunakan timbangan analitik dengan beralaskan aluminium foil. Selanjutnya disiapkan buffer TB 1 kali sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer. Selanjutnya dimasukkan agar rose yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer yang berisi buffer TBI, lalu ditutup Erlenmeyer menggunakan aluminium foil. Selanjutnya dipanaskan hingga mendidih menggunakan hot plate. Setelah mendidih, diangkat dan dibiarkan hingga cukup hangat, lalu ditambahkan stain gel safe SYBR Invitrogen sebanyak 5 mikroliter. Selanjutnya, dimasukkan gel yang telah tercampur dengan stain gel dalam cetakan gel elektroforesis. Selanjutnya, bentang parafilm pada meja laboratorium sebagai tempat melakukan mixing DNA dengan menggunakan loading die. Lalu ambil sebanyak 2 mikroliter loading die menggunakan mikropipet dan letakkan pada parafilm. Kemudian ambil sebanyak 7 mikroliter DNA sampel yang telah diisolasi sebelumnya dan dicampurkan dengan loading die yang telah diambil sebelumnya. Mixing campuran menggunakan mikropipet. Setelah tercampur, masukkan campuran pada sumuran gel agar rose yang telah disiapkan. Setelah semua sampel telah dimasukkan, hubungkan mesin elektroforesis dengan power supply yang telah disiapkan. Sisi yang memiliki sumuran yang telah diisi DNA kemudian diberikan arus bermuatan negatif, sedangkan sisi yang tidak memiliki sumuran diberikan arus positif. Dengan harapan nantinya DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah positif. Lalu atur waktu dan volt pada power supply dengan 100 volt selama 15 menit. Biarkan DNA bergerak hingga waktu selesai, lalu amati pergerakan yang telah terlihat pada sumuran. Setelah selesai, matikan power supply lalu angkat gel agar rosenya.